Di perusahaan Saputra Group, di dalam ruangan luas bernuansa klasik itu, terlihat lelaki tampan terduduk di kursi kebesaran meja kerja, tampak fokus membolak-balikan dokumen di hadapan dengan sesekali. Alis dia terangkat saat membaca setiap tulisan yang tertera di dalam dokumen. Sedangkan Alex telah kembali pada pekerjaannya dan tidak lagi membimbing si Egy. Karena memang si Egy dengan mudah dan cepat bisa mempelajari setiap yang diajarkan, sehingga dalam beberapa hari itu semuanya telah terkuasai. Pintu ruangan diketuk dari luar. "Masuk," perintah Egy tanpa mengalihkan pandangan dari berkas yang tengah digeluti. Orang yang mengetuk pintu itu memasuki ruangan, hingga muncullah seorang wanita bermake up cukup tebal, dengan penampilan cukup seksi memakai rok di atas lutut. Wanita itu berjalan dengan gaya berlenggak-lenggok membawa nampan berisi secangkir kopi ke arah meja. "Tuan muda, saya buatkan kopi untuk Anda." Suara wanita tersebut disengaja mendayu manja disertai senyuman genit. Namun sayangnya Egy tak memperdulikan akan kehadiran wanita tersebut, dan hanya mendelik sekilas itu pun hanya melihat secangkir kopi yang hendak ditaruh ke atas meja. "Siapa yang pesan kopi?" Ucapan Egy menghentikan pergerakan tangan wanita itu. "Saya berinisiatif sendiri, Tuan Muda. Sebagai sekretaris, sudah sewajarnya saya membuatkan kopi untuk Anda, kan?" Dia masih berucap dengan suara mendayu dan dengan gemulai meletakkan cangkir kopi ke atas meja. "Singkirkan," ketus Egy mengibaskan sebelah tangan agar cangkir kopi menghilang dari pandangan. "Apa Tuan Muda tidak suka meminum kopi? Biar saya buatkan minuman yang lain." Dia mengambil kembali cangkir kopi itu dan meletakkan ke atas nampan yang masih dipegang. Pintu ruangan kembali terbuka, yang memunculkan Alex memasuki ruangan sambil menenteng beberapa dokumen di tangannya. "Wah, Sekretaris Lia, sedang apa Anda di mari? Bukankah saya sedang menyuruh Anda untuk membuat dokumen untuk proyek besok?" Sapa Alex tersenyum kecil dan melirik Egy yang tampak beraut muka masam. Sontak wanita yang disapa itu menoleh dan menghadapkan diri ke Alex. "Saya hanya mengantarkan kopi untuk Tuan Muda, tapi kayaknya beliau tidak menyukai kopi." Alex tersenyum miring dan berjalan mendekati meja. "Kopinya simpan aja di atas meja." Kemudian dengan sengaja dia sedikit merunduk ke sisi kepala Lia dan berbisik, "Saya peringatkan, jika masih ingin bekerja di sini, ini terakhir kalinya Anda membuatkan kopi untuk Tuan Muda." Mendengar ucapan peringatan itu, sontak Lia menelan ludah secara kasar dan segera menundukkan kepala sebagai salam. Baik, saya permisi Tuan Muda, Wakil Alex." Tergagap dia lalu melangkah menuju sofa untuk meletakkan nampan itu ke atas meja, kemudian melangkah pergi dari ruangan. Sepeninggalan Sekretaris Lia, Alex menggelengkan kepala beberapa kali menatap pintu yang sudah tertutup rapat itu lalu beralih melirik si Egy yang tampak sibuk dengan pekerjaannya. Jika Nona Anissa tahu tentang hal ini, bagaimana ya reaksi dia? Alex mulai menggoda. Yang sontak Egy mendelik melemparkan tatapan tajam penuh ancaman. "Diam kau." "Ada apa kau kemari?" tanyanya setelah menekan emosi yang terkendali kembali. Alex malah berbalik berjalan ke arah sofa dan menjatuhkan tubuhnya ke atas sofa panjang. "Mau main? Suntuk saya di ruangan terus. Kali aja di sini ada mainan yang menarik." Decak kesal Egy dan kembali memeriksa dokumen. Suara ponsel yang berdering nyaring menghentikan pergerakan tangan Egy yang sedang membuka lembaran kertas. Dia lirikan mata ke arah layar ponsel yang memang benda itu tergeletak di atas meja jangkauannya. Seketika senyuman terurai di bibir Egy saat melihat nama Anissa yang tertera di layar. Segera dia melemparkan berkas dalam pegangan dan mengambil benda pipih yang masih berdering itu untuk mengangkat panggilan. "Assalamualaikum Anissa." Salam Egy setelah menempelkan ponsel ke telinga. "Egy." Suara Anissa terdengar lemah serak nan terbata di seberang sana, yang seketika membuat alis Egy menaut dalam. "Anissa, apa yang terjadi? Kenapa suaramu terdengar aneh?" tanya dia mulai cemas karena tidak biasanya Anissa tidak menjawab salam.
dan bahkan langsung memanggil namanya dengan nada suara yang bergetar. Dan Alex yang mendengar suara Egy, sontak dia mengalihkan perhatiannya dari setumpuk dokumen ke arah lelaki di ujung sana. "Egy, tolong," ucapan Anissa masih dengan nada suara lemah dan tersendat. Mendengar kata tolong, seketika Egy bangkit dari duduknya dan langsung berjalan mengambil jas kantor dari gantungan dekat meja. "Kau di mana, Anissa? Katakan apa yang terjadi padamu?" Dia mulai didera kepanikan. Aku terperangkap di dalam lift." Dan tidak ada suara Anissa lagi dan hanya ada suara deru napas terengah menandakan gadis itu tidak baik-baik saja. "Anissa, sayang, kau masih mendengarku?" seru Egy memanggil-manggil, namun tidak terdengar jawaban apapun dari sana. Masih suara napas terengah yang menyahutinya. Dengan gerakan kaku Egy menatap layar ponsel. Rahang dia mulai mengeras seiring tangannya mengepal menggenggam kuat benda pipih itu. "Anissa, sayang." Suara dia terdengar bergetar tersirat kecemasan dan kegelisahan. Namun tetap saja tidak terdengar lagi jawaban dari Anissa di seberang sana. Tangan Egy semakin terkepal mencengkram ponsel dan dia menggebrak meja dengan keras. Lalu dengan gerakan cepat memakai jas kantor, Alex yang menyaksikan pemandangan itu ikut dibuat panik dan beranjak dari duduknya segera menghampiri si Egy. Apa yang terjadi pada Nona Anissa? Akan tetapi Egy langsung berjalan tergesa melewati Alex begitu saja menuju pintu keluar. "Kita ke rumah sakit sekarang juga. Anissa dalam bahaya," ucap dia sebelum hilang dari balik pintu. "Bahaya?" Terkejut Alex segera ikut berjalan menyusul keluar ruangan. Kembali ke gedung rumah sakit. Dalam sekejap, rumah sakit itu menjadi ramai oleh mobil-mobil para polisi, para petugas tim pemadam kebakaran dan juga para bodyguard yang diperintahkan oleh Alex untuk menyelidiki penyebab Anissa bisa terperangkap di dalam elevator. Seketika para staf teknisi pemeliharaan gedung dan orang-orang yang bersangkutan dibuat kalang kabut dengan kejadian itu. Dikarenakan telah tersebar kabar kalau anak dari sang pemilik rumah sakit akan datang berkunjung. Dan parahnya lagi orang yang terjebak di dalam elevator adalah istri dari sang anak pemilik rumah sakit. Semua orang sibuk dan berusaha untuk mengeluarkan Anissa dari dalam elevator dan memantau keadaannya dari kamera CCTV yang untungnya terpasang normal di dalam lift. Keadaan dalam lift itu, Anissa masih dalam posisinya tersungkur meringkuk, dengan darah terus merembes keluar dari kulit kepalanya yang terdapat luka akibat benturan keras. Napas dia semakin sesak tersendat akibat kurangnya oksigen, ditambah lagi niktofobia yang diderita kambuh kembali. Mata Anissa terlihat sayu meredup, menatap kosong pada satu titik di depan, dengan sebelah tangan di kepala untuk berusaha menghentikan pendarahan di kulit kepalanya yang terbuka terus mengeluarkan darah. "Apa aku akan mati di sini?" Batin Anissa sudah diambang batas kesadaran. Dia berusaha menghirup udara sekitar yang tersisa dan mencoba menenangkan dirinya dengan terus menghela napas dalam-dalam. "Papa, maafkan Anissa yang selalu membuatmu kerepotan mengurusiku. Tuhan, aku ingin melihatnya sekali saja untuk mengucapkan banyak terima kasihku padanya yang mau mengurusiku walau bukan anak kandungnya. Papa." "Nona Anissa? Nona Anissa?" Panggilan dari speaker yang terpasang di elevator. Apa aku sedang berhalusinasi? Seseorang memanggil namaku. Batin Anissa sudah kacau oleh perasaan antara sadar dan tidak sadar akibat efek luka serta niktofobia yang sedang mendera. "Nona Anissa? Nona Anissa?" Suara panggilan itu lagi dari speaker. Anissa mencoba menggerakkan lehernya yang terasa lunglai lemas namun tak tergerak sama sekali. Badanku serasa melayang. Apa benar ini akhir hidupku, Tuhan? Ingin rasanya dia berteriak untuk menyahuti panggilan itu. Namun suara dia sudah tercekat dalam tenggorokan tertelan oleh rasa kering yang menggerogoti. Lidahnya terasa kaku dan keluh.
tak mampu melafalkan kata lagi ataupun menggerakkan bibir. Aku belum siap mati. Papa, akan seperti apa raut mukanya jika aku pergi tanpa berpamitan? Ah, benar juga. Aku sudah bersuami. Bagaimana dengan dia jika aku tinggal? Apa dia akan menangis karena tidak mau menjadi duda di usia muda? Ah, Tuhan, beri kekuatan untuk hamba. Doa Anissa dalam benaknya masih mengharapkan kehidupan. Nona Anissa, mohon tenangkan diri Anda. Kami tengah mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Anda. Mohon Anda berikan kami pergerakan tentang keadaan Anda. Suara dari speaker menginstruksi kembali. Tidak, ini bukan halusinasi kan? Dalam keadaan gelap temaram, dengan segala kekuatannya Anissa mencoba menggerakkan kembali kepalanya. Hingga akhirnya bisa sedikit mendongak walau terasa sangat limbung dan perih. Dia melirikkan kedua bola mata mencari asal suara tadi, dan ingin mengatakan sesuatu atau memberikan isyarat gerakan. Namun lagi-lagi lidah Anissa telah kaku. Sulit digerakkan melafalkan kata. Akibat tubuhnya sudah lunglai lemas dan napasnya pun sudah tersendat-sendat. Dan alhasil dia hanya bisa merunduk diam menahan segala penyiksaan yang menerjang terasa di sekujur tubuhnya. Aku butuh cahaya. Setidaknya dengan adanya cahaya, mungkin akan sedikit menghilangkan rasa takutku dalam kegelapan ini. Apalagi ini? Gambaran-gambaran tentang ketakutan semasa kecil mulai berputar jelas di kepala Anissa. Menambah kesakitan menyiksa diri gadis itu sampai tubuhnya bergetar hebat. Tuhan, apa mungkin sudah tidak ada harapan sama sekali untukku selamat dan hidup? Papa, Egi,